إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat bersama dan kita lanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan kandungan dari bab sikap keras Rasulullah SAW kepada orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana kalau kuburan itu disembah? Masih kandungan dari bab itu. Sekarang ar-rabi'ah, yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla ayyujadal qabru. Larangan Rasulullah SAW melakukan ibadah kepada Allah di sisi kuburannya sebelum Rasulullah meninggal, sebelum kuburannya ada. Tu'khadhu min qawlihi, faedah itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inna qabrahu dakhilun fi dzalika bila syak, maka kuburan Rasulullah SAW masuk di dalamnya, tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Bal awwalu ma yadkhulu fihi, bahkan menjadi yang paling awal tidak boleh dijadikan tempat ibadah adalah kuburan Rasulullah SAW, karena Rasulullah melarangnya. Al-khamisah, yang kelima, annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim, menjadikan kuburan sebagai masjid atau beribadah di kuburan itu adalah kebiasaan orang Yahudi, orang Nasara terhadap kuburan Nabi mereka. Kuburan Nabi mereka dijadikan sebagai tempat ibadah, mereka ibadah di situ. Tu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, faedah itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Orang-orang ahli kitab menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa bi'sa rajulan ja'ala imamahu al-yahudu wan nasara. Alangkah jeleknya orang yang teladan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Wa tashabbaha bihim fi qabihi a'malihim, dan menyerupai mereka dalam hal yang dicela. Seandainya yang enggak dicela, alangkah jeleknya kalau teladannya adalah Yahudi dan Nasara. Misal itu urusan dunia. Alangkah jeleknya orang yang meskipun dalam urusan dunia teladannya adalah Yahudi dan Nasara, apalagi dalam bab yang dicela. Nah itu, dalam hal yang dicela dari Yahudi dan Nasara terus diikuti. As-sadisa, yang keenam,
la'anahu iyyahu ala dzalika. Laknat Rasulullah SAW kepada orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Laknat Rasulullah kepada orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tukhadhu min qawlihi laknatullahi alal yahudi wa nasubahkan laknat Allah SWT ya. Laknat Allah gitu kepada orang Yahudi dan orang Nasara karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. As-sabi'ah yang ketujuh. Anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdhiruhu iyana an qabri. Yang lebih diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah mengingatkan kita. Yang lebih diinginkan oleh Rasulullah SAW di dalam memberitahukan laknat Allah timpakan pada orang Yahudi, orang Nasara. Kenapa? Karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yang lebih diinginkan adalah memperingatkan kita supaya kita tidak menempuh jejak itu, supaya kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Tukhadhu min qawli Aisyah. Faedah itu diambil dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha mengomentari hadis Rasulullah, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah memperingatkan umat ini atas perbuatan orang Yahudi. Ya, Rasulullah memperingatkan para sahabat atas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi, orang Nasara dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah mengingatkan para sahabat, maksudnya jangan sampai meniru orang Yahudi Nasara supaya tidak dilaknat oleh Allah SWT. Artinya masona'ahul yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim, yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasara terhadap kuburan nabi mereka. Nah, itu dijadikan bahan Rasulullah SAW memperingatkan sahabat. As-samina yang ke-8, al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Sebab kuburan nabi tidak dibangun, tidak ditonjolkan. Maksudnya dikubur terus ditimbun gitu tok rata kayak yang tahu kuburan Baqi. Kuburan Rasulullah sama, nggak dibangun apa-apa di dalam. Adapun sekarang orang tidak bisa melihat langsung. Kenapa? Karena di tembok berlapis, karena ada orang yang ingin mencuri jasadnya. Nah, tapi sama sekali tidak dibangun apa-apa, kuburan terus sudah, nggak pakai kayak sekarang ada orang jualan kijing yang kira-kira tingginya 0,5 meter, terus dua ujungnya ada patoknya, itu tidak ada gitunya. Kayak kuburan Baqi, kuburan digali, setelah itu kuburan dimasukkan, ditimbun, terus dikasih tanda gitu saja. Nah, kenapa kuburan Rasulullah SAW kok nggak dibangun, nggak dikasih? Karena peringatan Rasulullah SAW seperti itu. Nah, tukhadhu min qawli Aisyah. Faedah tadi diambil dari komentar Aisyah atas hadis, walaula dzalika ubriza qabruhu. Seandainya tidak karena peringatan Rasul pada para sahabat, pasti para sahabat akan membangun kuburannya. Ghairu annahu khasya ayyutakhadha masjidan, itu akan tetapi karena Rasulullah takut kuburannya dijadikan tempat ibadah, maka Rasulullah memperingatkan dan para sahabat tidak memuliakan, tidak membangun, tidak apa kuburannya. Udah kuburan kubur biasa. Hunaka illatun ukhra, ada sebab lain, wahia ikhbaruhu, berita Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, bi annahu ma min nabiyyin yamut, tidak ada seorang pun nabi yang meninggal illa tufina haitsu yamut, kecuali dikubur di mana dia meninggal. Nah, jadi
Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali dia harus dikubur di mana dia meninggal. Wala yamtani'u ayyakuna lil hukmi illatan. Dan tidak apa-apa ada satu masalah sebabnya lebih dari satu, sebabnya dua atau lebih. Kama lam tani'u ayyakuna lil illati hukman. Sebagaimana kadang ada satu sebab mengandung hukum lebih dari satu, mengandung hukum dua, tiga itu, padahal sebabnya cuma satu. At-tasi'ah yang kesembilan, fi makna ittikhadhiha masjidan. Makna hadis menjadikan kuburan sebagai masjid. Sabaqa an dzakarna anna laha maknayain. Telah berlalu juga penjelasannya bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah binaul masajidi 'alaiha. Bangun masjid di kuburan. Berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, ittikhadhuha makanan lis-shalah. Enggak dibangun masjid tapi dijadikan tempat sholat. Tempat sholat. Itu. Taksidu fayusalli indaha. Itu. Misal Anda datang ke kuburan lalu sholat di sisihnya. Berarti menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sujud atau tempat ibadah. Bal inna man shalla indaha wa lam yattakhidha lis-shalah faqad ittakhadhaha masjidan bil ma'nal am. Bal inna man shalla indaha, bahkan siapapun yang sholat di sisi kuburan, walam yattakhidha lis-shalah, meskipun tidak dijadikan tempat sholat. Artinya ini maksud enggak, tapi yang penting orang sholat di sisi kuburan. Ya. Nah, jadi enggak dijadikan tempat sholat aslinya, tapi orang itu sholat di sisi kuburan. Gitu. Nah, faqad ittakhadhaha masjidan bil ma'nal am, maka sungguh masuk di dalam makna menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau tempat sholat. Nah, karena itu hadis Rasulullah menjadikan kuburan sebagai masjid maknanya secara umum gitu. Satu, maknanya dua gitu. Maknanya dua, satu membangun masjid di kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Mana yang kedua, enggak bangun masjid tapi menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya apa? Sholat di sisi kuburan. Al-ashirah, faedah yang ke-10, annahu qarana baina man ittakhadhaha masjidan wa baina man taquma alaihi sa'ah. Fadzakara dzari'a ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Rasulullah SAW menggandeng sejelek-jelek orang. Nah, Rasulullah SAW menggandeng yaitu orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang yang menjumpai hari kiamat dia masih hidup. Fadzakara syari'ata ila syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan benteng kepada kesyirikan sebelum terjadi, sebagaimana mengingatkan orang yang paling jelek yang menjumpai hari kiamat sebelum hari kiamat itu terjadi. Wa ma'na hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara tahdhira minasyirki qabla ayyamut. Nah, adapun yang diambil di sini adalah Rasulullah memperingatkan kesyirikan sebelum meninggal. Wa ma'a wa qawluhu ma'a khatimatihi wa hiya anna man taquma alaihim syirarul khalqi walladzina taqumu alaihim sa'a wa hum ahya haula'il kuffar. Dan makna orang yang menjumpai hari kiamat, sejelek-jelek orang menjumpai hari kiamat
dia masih hidup, dia adalah orang kafir. Dia adalah orang kafir. Walladzina yattakhiduna qubura masajid haula'i fa'alu asbabasyirki wal kufri. Dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka melakukan sebab kekufuran dan kesyirikan. Jadi hadis itu inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Itu awal hadis dalam bab dulu ya. Di dalam bab dulu terus ini faedahnya. Hadisnya adalah termasuk sejelek-jelek orang adalah orang yang masih hidup tatkala kiamat itu datang, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kenapa dua orang ini kok menjadi termasuk sejelek-jelek orang? Karena satu, yang menjumpai hari kiamat dia masih hidup, itu orang kafir. Kenapa? Karena sebelum kiamat itu datang, orang yang masih punya iman meskipun sangat tipis, sangat kecil, diwafatkan oleh Allah dengan dikirim angin. Ya, angin ini pasti akan mengenai orang yang masih punya iman, terus akhirnya meninggal, terus di muka bumi tinggal orang kafir semuanya. Nah, terus tambah terlena, terus akhirnya datanglah hari kiamat. Nah, jadi orang kafir itu sejelek-jelek makhluk. Enggak hanya yang menjumpai hari kiamat, enggak hanya yang menjumpai hari kiamat. Orang kafir itu difirmankan oleh Allah sejelek-jelek makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, nanti di hari kiamat di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya. Kenapa? Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nah, yang penting kafir sejelek-jelek makhluk. Terus di hadis tadi itu, inna min syirarin nas, termasuk sejelek-jelek manusia, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, yaitu yang menjumpai hari kiamat dia masih hidup. Nah, kenapa kalau menjumpai hari kiamat masih hidup kok sejelek-jelek orang? Karena mereka adalah orang kafir. Dan yang kedua yang disebutkan termasuk sejelek-jelek orang adalah walladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajida, walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, dan orang yang membangun orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Lah kenapa menjadikan kuburan sebagai masjid kok sejelek-jelek orang? Karena dia membuka atau memberi sarana kesyirikan dan kekufuran. Nah itu. Al-Hadiyah Asyra yang ke-11. Dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin. Rasulullah SAW menyebutkan ini 5 hari sebelum mati, sebelum meninggal. Sebelum Rasulullah SAW meninggal 5 hari, artinya dakwah Rasulullah SAW itu 23 tahun, ini 5 hari sebelum meninggal, artinya ini betul-betul pelajaran terakhir. Maksudnya begitu. Termasuk pelajaran akhir, termasuk peringatan akhir. Ar-raddu ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahlil bidah, dan itu mengandung bantahan kepada dua golongan, yang mana dua golongan ini adalah sejelek-jelek ahli bid'ah, gitu. Qabla mautihi bi khamsin, 5 hari sebelum meninggal, gitu.
Ai khamsi layalin, 5 yang dimaksud dengan 5 sebelum meninggal maksudnya 5 malam atau 5 hari. Wal arabu yu'abbiruna 'anil ayyami bil layali wa bil aksi. Dan orang-orang Arab biasa menyebutkan hari disebutkan malam, malam disebutkan hari, itu biasa. Apa maksudnya? Sehari semalam kadang disebutkan harinya tok, kadang disebutkan malamnya tok. Tinggal di sana berapa? 2 malam. Maksudnya 2 hari 2 malam. Tinggal di sana berapa? 2 hari. Maksudnya ya 2 hari 2 malam. Gitu. Itu biasa. Ya. Nggak disebutkan dua-duanya. Oh, saya di sana 2 hari 2 malam. Nah, disebutkan salah satu sudah cukup. Gitu. Qauluhu asyarru ahlil bid'ah, itu bantahan kepada sejelek-jelek ahli bid'ah. Yuqalu asyar wa yuqalu syar. Gitu. Pakai bahasa asyar bisa atau syar juga bisa. Bi khatfil hamzah. Wa huwa al-aktsaru istimalan, dan yang lebih sering digunakan itu ndak pakai hamzah. Itu jadi syarru gitu saja. Gitu. Wa inna ma takallama al-muallif rahimahullahu an halir rafidho wal jahmiyah, dan sejelek-jelek ahli bid'ah adalah rafidho dan jahmiyah. Rafidho adalah Syiah yang sampai pada tingkatan mengingkari keaslian Al-Qur'an. Banyak yang parah, tapi termasuk salah satu yang paling parah adalah mengingkari keaslian Al-Qur'an. Ya. Gitu. Dan golongan yang paling jelek satunya adalah Jahmiyah, yaitu yang tidak beriman dalam tauhidul asma'i was sifat, tidak beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hakamahuma qabla dzikri ismihima min ajalli tahyijin nafsi, dan menghukumi keduanya sebelum menyebutkan golongannya. Maksudnya apa? Sejelek-jelek ahli bid'ah. Nah, ini disebutkan kayak gitu dulu. Nah, sebelum golongannya ya. Min ajli tahyijin nafsi ala ma'rifatihima walittila'i alaihima, supaya jiwa manusia itu gampangannya sangat perhatian dan betul-betul menolak. Kenapa? Karena itu sejelek-jelek ahli bid'ah. Nah, gitu. Nah, dan supaya betul-betul tahu gitu dan menghindar. Li'anal insana idza dzakara lahul hukmu wal wasfu qabla dzikril mausufi wal mahkumi alaihi surat nafsuhu tatatalla'u wa tashawwaku ila hadza. Karena secara umum kalau sifatnya disebutkan lebih dulu sangat menimbulkan perhatian, baru yang disifati, maka perhatian itu semakin tinggi. Wah, itu sejelek-jelek makhluk. Nah, jadi itu sejelek-jelek makhluk. Siapa sejelek-jelek makhluk itu? Nah, akhirnya punya perhatian kayak gitu. Wa haluhu ma'annaha asyaru ahli bid'ah, dan keadaan keduanya adalah sejelek-jelek ahli bid'ah. Wa hakamahum, dan wa hukmuhum, dan hukum mereka anna ba'du ahli ilmi akhrajahum minats thintaini was sab'ina firqah. Bahkan di antara ulama-ulama ahlu sunnah mengatakan orang Rafidhah dan orang Jahmiyah itu sudah bukan golongan Islam, yang pecah menjadi 73. Nah, sudah bukan golongan itu, tapi itu sudah di luar Islam. Jadi Islam pecah menjadi 73, 72 di neraka, maksudnya itu tidak akan langsung lolos ke surga ya. Nah itu. Nah, dan Rafidhah dan Jahmiyah itu tidak masuk di 72 ini, bahkan sudah betul-betul di luar Islam. Perdebatan sekarang ulama-ulama Mesir semua mengatakan bahwa orang Syiah Rafidhah itu sudah bukan Islam.
Kenapa begitu? Karena sebagai orang Islam yang dipegang, nah itu dicela oleh mereka. Mereka kalau tidak memegang ini terus memegang apa? Ternyata yang di luar itu yang dipegang. Berarti sudah jelas-jelas beda, bukan Islam. Nah jadi itu. Quran. Namanya orang Islam ya kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, orang Syiah enggak itu. Bahwa fatwanya imam mereka itu yang maksum, Quran ini diterima yang cocok. Berarti bukan Islam. Kenapa tidak meyakini pegangan orang Islam? Seluruh orang Islam di dunia, kenal maupun tidak kenal, di penjuru dunia manapun, kalau orang Islam ditanya kitab sucinya apa, pasti Quran. Tapi mereka tidak. Itu orang Syiah. Nah, sekarang kita baca penjelasan saya yang diangkat di sini yang berkaitan dengan Rafidhah. Ar-Rafidhah itu ismu fa'ilin min rafdhus syai'i idza istab'adahu. Gitu. Ar-Rafidhah lafadznya adalah isim fa'il dari kata rafadha. Gitu. Idza istab'adahu, apabila orang itu mengingkari atau menilai jauh. Wasamu bidzalika li'annahum rafadhu Zaid bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib hina sa'aluhu. Awalnya mereka dinamai itu karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW. Cicitnya ya. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Jadi Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lah cicitnya Rasulullah SAW ini ditanya oleh mereka tentang Abu Bakar dan Umar. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Fa'athna alaihima, maka cicitnya Rasulullah SAW ini yaitu Zaid bin Husain bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini memuji Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena ajaran bapaknya dari kakeknya, kakeknya dari bapak kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. 10 ahli surga yang disebutkan oleh Rasul dalam satu hadis, yang nomor 1 adalah Abu Bakar, yang nomor 2 adalah Umar radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar radhiyallahu anhu. Fatwa Rasulullah SAW kepada sahabat yang datang ke Madinah kemudian pamit pulang, kalau aku datang ke Madinah lagi wahai Rasulullah, lalu engkau sudah tidak ada, saya harus bertemu siapa? Bertemulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar sudah tidak ada wahai Rasulullah SAW, bertemulah Umar. Kayak gitu. Itu menanyakan yang akan datang. Kalau aku datang lagi ke Madinah untuk menanyakan masalah agama, engkau sudah tidak ada wahai Rasulullah, saya harus ketemu siapa? Menanyakan yang akan datang. Dijawab oleh Rasulullah SAW, temuilah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah tidak ada, temuilah Umar radhiyallahu anhu. Terus enggak tanya berikutnya. Begitu. Setelah dijawab, nah, orang-orang itu menolak. Waqala huma wazira jaddi. Kata Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah wazira, keduanya adalah menteri pendamping kakekku, yaitu Rasulullah SAW.
Farafadhu wa taraku. Akhirnya mereka menjauhi dan meninggalkan Zaid. Wa kanu fis sabiqi ma'ahu, dan awalnya menjadi golongannya. Lakin lamma qala al-haqqa al-mukhalif li ahwaihim, setelah imamnya mengatakan yang hak menyelisih mereka, nafaru minhu wal iyadu billah, itu mereka akhirnya tidak mau lagi berkelompok mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Fasammu Rafidhah, lalu kelompok ini akhirnya diberi nama atau menjadi kelompok Rafidhah. Wa aslu madhabi min Abdullah bin Saba, dan asal ajarannya dari Abdullah bin Saba. Wa huwa Yahudiyun talabbasa bil Islam, dan dia adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Fa adhara tashayyu'a li alil baiti, lalu ia menampakkan pembelaan kepada ahlul bait, wal ghuluwu fihim, dan berlebih-lebihan sikapnya terhadap ahlul bait. Liyashghalan nasu an dinil islami, supaya orang-orang Islam itu menjadi katut kepadanya dan meninggalkan Islam. Wa yufsiduhu kama afsada bulis dinan nasara, gitu, dan merusak di dalam Islam sebagaimana Paulus merusak agama Nasara. Indama talabbasa bin Nasraniyah, tatkala Paulus itu orang Yahudi ini itu pura-pura masuk Nasrani. Wa awwalu ma adhara Ibnu Saba bid'atahu fi ahdi Ali bin Abi Thalib, dan pertama kali ajaran Abdullah bin Saba ini diajarkan tatkala Khalifah Ali bin Abi Thalib masih ada. Hatta innahu ja'a wa qala antallahu haqqo, sampai mengajarkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Wal iyadu billah. Fa amara Aliyun bil ukhdudi fa khufirat, sampai akhirnya karena ajarannya banyak yang katut ajarannya, akhirnya Ali radhiyallahu anhu memerintahkan agar menggali parit. Wa amala bil hatabi fa jumi'a wa bin nari uqidat, lalu diisi kayu-kayu lalu dibakar, dinyalakan gitu, di parit itu. Tsumma ahraqahum biha, lalu ajaran Rafidhah yang diajarkan oleh Abdullah bin Saba ini orang-orangnya akhirnya dibakar di parit, ya. Illa annahu yuqal inna Abdullah bin Saba haraba wa dhaba ila Misr wa nasyara bid'atahu. Tetapi Abdullah bin Saba lari itu, enggak ketangkap, lari menuju ke Mesir dan akhirnya mengajarkan ajarannya di Mesir. Wallahu a'lam. Fal muhimmu anna Aliyan radhiyallahu an ra'a amran lam yahtamilhu haitsu itta'u fihi al-uluhiyah fa akhraqahum bin nari ikhraqan. Yang penting bahwa Ali radhiyallahu an sampai berpemahaman menghukum mereka dengan dibakar di parit di Uhdud, tidak. Nah, kenapa? Karena mereka berpemahaman Ali adalah Tuhan yang berhak disembah. Ya. Tsumma bada'at hadhil firqa al-khabithah tatakatsar. Nah, setelah itu terus ajaran Rafidhah ini semakin menyebar. Li'anna syi'araha fil haqiqati an-nifaq alladhi yusammunahu taqiyya. Kenapa? Karena setelah itu syiarnya, ajarannya sembunyi-sembunyi dan ajarannya adalah tidak menampakkan kepada orang Islam yang mereka sebut dengan taqiyah. Kalau di tengah-tengah umat Islam ngaku Islam, tapi mereka gak seneng Quran, gak seneng sahabat, gak seneng hadis, ya, gak seneng Quran, gak seneng hadis lah. Kalau gitu terus Islamnya pakai apa? Nah itu makanya
tapi ngaku Islam. Di hadapan orang Islam, tapi punya prinsip orang Islam harus dibantai. Dan yang dimaksud orang Islam adalah selain Rafidhah, selain mereka harus dibantai. Nah, karena itu akhirnya di dunia itu Islam itu terbagi dua. Golongan apapun, bid'ahnya kayak apapun, kalau masih mengakui Quran sebagai kitab suci, masih mengakui hadis Nabi, namanya adalah sunnah. Dan yang tidak sunnah adalah Rafidhah. Sampai orang Asy'ari, Maturidi, Kullabi, Mu'tazilah sampai dalam bab ini digolongkan sunnah. Kenapa? Karena masih mengakui Quran, masih mengakui sunnah. Nah, yang bukan sunni berarti Syi'i atau Rafidhi. Rafidhah tadi itu Syiah tadi. Nah, jadi golongan besar terbagi seperti itu. Nah, dan mereka punya prinsip kalau punya kekuatan sunnah, siapapun itu, mau ahli bid'ah seperti Asy'ari, Maturidi, Kullabi, Mu'tazilah, semuanya harus, kalau nggak jadi budak harus dibunuh. Itu prinsipnya orang Syiah. Nah, sekarang yang besar itu hanya di Iran, maksudnya yang menang satu negara itu hanya di Iran, dan sekarang 4 negara yang ada yang dimasuki yang pengaruh hancur semuanya. Irak setelah dikuasai Iran hancur. Nah, kenapa? Karena kalau nggak diperbudak mereka harus dibunuh. Akhirnya hancur, ekonominya hancur, segala macamnya hancur. Nah, yang kedua, yang sekarang puncak kehancurannya dan belum beres negaranya adalah Lebanon. Yang ketiga, meskipun sudah tidak rame tapi hancur-hancuran adalah Syria. Dan yang sekarang insya Allah sebentar lagi terselamatkan adalah Yaman. Tapi hancur sudah ekonomi, tapi Yaman masih tetap didukung terus sama Persatuan Negara Arab. Dan mungkin tidak lama lagi nanti akan selesai, tapi kayaknya nggak selesai. Kenapa? Karena Iran masih terus ya. Permasalahannya bukan hanya sekedar kelompok Houthi kelompok Syiah yang ada di Yaman. Masalahnya mereka itu masalahnya ringan gitu. Tapi yang jadi masalah itu adalah gitu, yang Iran terus gitu, nyupport gitu. Nah, dan keempat negara tadi itu Iran tepuk tangan dari belakang. Kenapa? Karena atas nama Iran menggunakan warga dalam yang sudah katut untuk perang dengan saudaranya yang senegara. Karena itu yang membantai orang Irak adalah orang Irak sendiri yang dipersenjatai oleh Iran. Akhirnya yang mati mau yang Syiah mau yang Sunni adalah orang Irak. Yang hancur gedungnya mau milik Sunni mau milik mereka, gedungnya Irak. Jadi kayak gitu. Begitu juga di Syria. Yang memerangi orang Syria Sunni adalah orang Syria sendiri yang Syiah. Jadi kayak gitu. Nah, Iran hanya nyupport dari belakang gitu, senjata supaya terus, dan akhirnya hancur semuanya. Gitu. Yang betul-betul paling parah sekarang sedang jelek-jeleknya adalah Lebanon. Ya. Gitu. Dan yang masih mending sekarang itu ya, yang diharapkan segera bangkit kembali itu adalah Yaman. Nah. Dan saking hancurnya sekarang kalau tidak salah $1 Amerika di Lebanon itu, kalau di Indonesia di Lebanon ya itu senilai menjadi 100.000 ya. Jadi kayak gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya
standar harga itu menjadi uang Libanon tidak ada harganya. Kalau kerja itu sehari dapat kerja seperti kuli, bukan kuli, seperti tukang, seperti Gojek, seperti apa itu misalnya dapatnya 200.000, itu hanya mendapatkan barang senilai 2 dinar, 2 dolar. Itu akhirnya nggak bisa makan, kesulitan makan semuanya. Ya, sampai kayak gitu. Kenapa hancur semuanya? Ya, jadi kayak gitu. Nah, Tsumma badat hadhil firqah al-khabithah tatakatsar, lalu akhirnya semakin merebak ajaran Syiah ini. Li'anna syi'araha at-taqiyah, karena syiarnya itu adalah taqiyah. Walihada kanat hadhil firqah akhtaru ma yakunu 'alal Islam. Oleh karena itu firqah ini yang paling bahaya bagi umat Islam. Li'annaha tatadhaharu bil Islami wa da'wati ilaihi, karena mengaku Islam. Ya. Wa tuqimu syi'araha adh-dhahira, dan syiarnya yang lahir memang kayak Islam. Tahrimul khumuri wa ma asbaha dzalika. Ya, misal khamr haram itu kayak Islam, gitu. Lakinna tunaqiduhu fil batin, akan tetapi batin mereka menentang Islam. Fa yarawna a'immatahum alihah tudirul kaun. Mereka berkeyakinan imam-imam mereka itu adalah sesembahan ikut ngurusin alam. Wa anahum afdalu minal anbiya'i wal malaikati wal auliya, dan imam-imam mereka itu lebih tinggi daripada nabi, daripada malaikat, daripada wali. Nah, jadi imam mereka 12, mereka katakan maksum, ya. Nah, maksum itu seperti Tuhan, ya. Nah, dan alam ini ikut diurusi oleh mereka. Wa annahum fi martabatin la yanaluha malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Imam mereka itu dalam tingkatan yang tidak bisa dijangkau oleh nabi atau oleh malaikat. Wa haula'i kaifa yasihu an tuqbala minhum da'wal Islam. Dan orang kayak gitu bagaimana diterima pengakuannya sebagai Islam? Walidzalika yaqulu anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi katsirin min kutubihi. Oleh karena itu ulama Ahlus Sunnah di antaranya adalah Syekhul Islam menyebutkan di dalam banyak kitabnya, qaulan idza tala'a 'alaihi al-insanu arafa halahum innahum asyaddun nasi dararan 'alal Islam. Mereka itu kalau muncul pasti beda, tidak diketahui oleh semua orang. Mereka adalah golongan atau manusia yang paling memadharatkan Islam. Wa innahum hajaru al-masajida, itu. Wa amarul masyahida, mereka mengingkari dan berusaha meninggalkan masjid-masjid, dan mereka berusaha menghidupkan kuburan-kuburan untuk tempat ibadah. Ya. Nah, kalau masjid tidak bisa ditinggal, maka masjid itu dibangun di kuburan atau dikasih kuburan. Ya. Faum yaquluna la nusalli jama'atan illa khalfa imamin ma'sumin wala ma'sumil an. Ya. Dan mereka punya prinsip, kita tidak sholat jamaah kecuali diimami oleh yang maksum. Dan sekarang tidak ada yang maksum. Karena apa? Karena imam 12 itu, yang terakhir belum keluar, yang 11 sudah meninggal. Wahum awwalu mambanal masyahida alal kubur. Mereka lah manusia pertama di dalam Islam yang membangun masjid di kuburan. Kama qala Syekhuna wa ramahu afdhala atba'ir rasuli alal itlaq. Dan mereka mengaku sebagai pengikut Rasul yang paling utama. Wa ramau afdhal atba'ir rasuli alal itlaq, dan mereka menuduh pengikut Rasul yang paling utama, wa huma Abu Bakrin wa Umar bin Nifaq, gitu.
bahwa Abu Bakar dan Umar dituduh sebagai orang munafik. Wa annahuma mata ala dzalika, dan Abu Bakar dan Umar dikatakan mati dalam kemunafikan, dan munafik itu adalah kafir. Ya. Karena itu mereka berprinsip Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah kafir, dan kafirnya kafir munafik. Karena itu selalu diiringi dengan kata laknat. Ya. Ka Abdullah ibnu Abi Ubay bin Salul wa asbahahu wal iyadu billah. Itu fanzur bimadza tahkumu ala haula'i ba'da ma'rifati mu'taqadatihim wa manhajihim. Kalau kalian sudah betul-betul tahu akidah mereka seperti itu, maka kalian menghukumi apa kepada mereka? Ya. Nah, itu yang diangkat oleh Syekh Utsaimin sekilas tentang orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Lalu yang akan datang penjelasan tentang orang-orang Jahmiyah. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, mohon silakan. Bagaimana dengan Syiah di Indonesia? Sudah mulai masuk di Indonesia. Syiah itu tidak hanya di Indonesia, di mana-mana ya. Di Indonesia juga sudah termasuk salah satu negara yang Syiahnya kuat adalah Indonesia. Karena itu hati-hati. Dan mereka tidak terang-terangan. Mereka masuk di masjid yang bisa dimasuki. Mereka masuk di lembaga yang bisa dimasuki. Dan mereka masuk di pemerintahan, ya, pemerintahan yang bisa mereka masuki, tidak? Terus tidak? Nah, gerilya terus mereka. Nah, jadi kayak gitu. Dan kalau ada anak Indonesia yang kepingin belajar ke Iran, gak gampang untuk dapat beasiswa. Dan pernah 1 tahun itu kalau tidak salah 1000 lebih mahasiswa Indonesia ke Iran. Gitu. Nah, jadi itu. Dan betul apa enggak gitu. Tatkala jumlah itu kemudian diberitahukan ke Saudi dan Indonesia, maksudnya tokoh Indonesia minta supaya Saudi menambah jumlah mahasiswa yang diterima di sana, yang dulunya Jamiah Islamiyah itu rata-rata 1 tahun 30 1 tahun di Jamiah Islamiyah, di 1 tahun ya, akhirnya sampai 150-an ya, sampai 150 itu yang di Jamiah Islamiyah. Terus akhirnya tambah lagi. Nah, padahal sekian tahun itu rata-rata yang diterima cuma 30-an setiap tahun ya. Terus begitu tahu kayak gitu, wah ini bahaya ini gitu. Terus minta supaya ditambah, karena kalau di Saudi itu gampangannya yang belajar itu beasiswa semuanya. Terus gampangannya karena mahasiswanya digaji gitu ya, maka nggak boleh macam-macam, harus belajar. Jadi salah satu bedanya kalau belajar di Saudi dengan di Mesir, kalau lulus dari Saudi itu standar minimal itu jelas bahwa anak lulus Saudi S1 itu insya Allah tingkatannya segini. Yang lebih pinter dari itu ya berarti tambah pinter, bahkan nanti kalau pinter keterima S2, keterima S3. Tapi kalau di Mesir pulang gitu, yang tidak lulus banyak, yang lulus tapi bodoh banyak, yang pinter juga banyak. Kenapa? Karena di sana tidak ketat sekolahnya gitu. Meskipun banyak, bahkan di Mesir saking banyaknya mahasiswa gitu, itu absen itu tidak satu keharusan. Kalau di Saudi itu waib per pelajaran 20% tidak boleh ikut ujian. Nah, dan setiap waib itu dikurangi mukafaahnya. Jadi kayak kerja gitu. Kayak kerja kayak gitu. Jadi maksudnya waibnya berapa nanti berarti mukafaah misalnya 1.000 rial.
dikurangi sekian. Jadi kayak gitu supaya mahasiswanya sungguh-sungguh. Gitu. Kalau di Mesir nggak pakai ikut masuk sekolah, yang penting waktu ujian datang ujian bisa. Iya. Nah karena itu kalau di sana mepet dengan ulama dengan gitu pinter juga. Ada teman yang lulus Mesir pointer, naik semester 7 naik semester ke-8 keterima di Madinah. Kan mukobalanya lama, akhirnya ke Madinah masuk, ya. Nah, waktu ujian ke Mesir datang karena sudah tahu. Akhirnya lulus. Sering ke Surabaya. Lulus. Nah, akhirnya S1 dari Mesir, pointer anaknya ya, memang rajin dan dekat dengan ulama di Mesir ya. Nah, dan di Madian baru naik ke semester 3. Ambil S1 lagi, ya S1 lagi gitu. Diterima S1. Nah intinya bahwa Syiah itu membuka lebar khususnya dari negara Asia yang kepingin belajar ke sana beasiswa, tapi hati-hati pulang dari sana nanti jadi orang Syiah. Nah, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.